Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, super dahsyat, raih masa depan dengan Bismillah. Hari ini bertemu lagi dengan Bunda Rizka. Kita akan belajar mengenai subur tanahku. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, yuk bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Bersama-sama ikuti Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, aku rela Engkau Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku rizki kefahaman ilmu itu. Amin. Setelah kita membaca doa, mari kita lanjut mulai pelajaran pada hari ini. Teman-teman, tahu nggak apa itu tanah? Tanah berarti bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah juga dapat diartikan sebagai benda alam yang terdapat di permukaan kulit bumi, tersusun dari bahan-bahan mineral sebagai hasil dari pelapukan batuan, atau tersusun dari bahan-bahan organik sebagai hasil dari pelapukan sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Tanah memiliki berbagai macam fungsi, seperti tempat tumbuhnya tanaman, penyuplai kebutuhan air dan udara, penyedia unsur hara, dan juga sebagai habitat organisme serta mikroorganisme yang berperan dalam kesuburan tanah. Kualitas tanah terbagi atas dua, ada tanah subur dan juga tanah tidak subur atau yang kita sebut tanah tandus. Hari ini kita akan membahas mengenai tanah subur. Tanah subur adalah suatu kondisi dan juga kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman dengan berbagai komponen yang ada di dalamnya. Ciri-ciri tanah dikatakan subur, yang pertama, memiliki kandungan hara yang tinggi. Hara adalah bermacam-macam mineral yang terdapat di dalam tanah dan dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Tanah yang mengandung banyak hara biasanya mempunyai warna coklat kehitaman. Ciri yang kedua yaitu cocok untuk tempat tinggal tanaman. Salah satu cara untuk mendeteksi tanah yang subur adalah dengan melihat vegetasi atau tanaman yang dapat tumbuh di atasnya. Semakin banyak dan beragam jenis tanaman yang tumbuh, maka semakin baik kualitas tanah tersebut. Ciri yang ketiga yaitu memiliki lapisan humus yang tebal. Humus dikenal sebagai sisa-sisa tumbuhan atau lapukan daun dan batang pohon, serta hewan yang dirombak oleh organisme yang ada di dalam tanah. Tanah yang subur biasanya dapat terlihat dari ketebalan humusnya. Semakin tebal humus, maka tanah tersebut kaya akan bahan organik dan juga unsur hara. Ciri yang keempat yaitu memiliki kadar pH netral. pH adalah tingkat keasaman atau kebasahan suatu benda.
Tanah yang baik memiliki kadar pH tanah sebesar 6,5 sampai 7,5 atau dikatakan netral. Tanah dengan tingkat pH netral akan memungkinkan tersedianya unsur kimiawi tanah yang seimbang. Apabila pH tanah terlalu asam atau nilai pH-nya kurang dari 6, maka harus dilakukan pengapuran supaya nilai pH tanahnya menjadi netral. Tetapi apabila pH tanah terlalu basah atau nilai pH-nya lebih besar daripada 8, maka dilakukan pemberian sulfur atau belerang supaya pH tanahnya menjadi netral. Ciri yang kelima yaitu memiliki tekstur lempung. Tanah bertekstur lempung memiliki ciri tidak terasa kasar ataupun tidak licin, agak melekat di tangan, dan juga dapat sedikit dibuat gulungan dengan permukaan yang mengkilat. Tanah bertekstur lempung berfungsi untuk mengikat berbagai mineral yang ada di dalam tanah, sehingga tanah tidak mudah untuk hanyut terbawa air. Dan ciri yang terakhir adalah kaya dengan organisme tanah. Organisme dalam tanah berperan sebagai pengurai unsur-unsur yang terkandung di dalam tanah dan dapat dimanfaatkan oleh tanaman tersebut. Contoh dari organisme tanah yaitu cacing. Cacing mampu membuat tanah menjadi gembur, sehingga akar tanaman dapat masuk ke dalam tanah dan pertumbuhan tanaman menjadi lebih optimal. Oke, cukup sampai di sini materi kita. Sampai bertemu pekan depan dalam materi ciri-ciri tanah tidak subur. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda tutup pembelajaran hari ini. Sampai bertemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.